Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita ada pada bulan Ramadan ini. Dan tentunya kita harus bersyukur dan harus mengisinya dengan berbagai ibadah yang terbaik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amalan mutakabbalan, amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang kita lakukan tentunya bukan hanya sekedar ucapan, perbuatan semata yang dilihat oleh kasat mata kita. Tapi tentunya harus dibarengi, diiringi dengan hati. Segala sesuatu yang kita lakukan, mulut berbicara, terus ada gerakan, hatinya juga mengikuti. Seperti halnya kita di dalam melaksanakan sholat. Begitu takbiratul ihram, mulut berbicara Allahu Akbar, terus juga telinga mendengarkan, tangan juga mengangkat tangan, dan hati mengikuti. Bagaimana jadinya? Ketika hati kita tidak ikut, berarti melayang kemana? Tidak ada ruhnya sholatnya. Ibadah-ibadah yang tidak ada ruhnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang melamun, seperti orang yang anak kecil atau burung burung beo seperti pintar bicara tapi sebetulnya bukan ibadah karena dia hanya ikut-ikutan. Nah, kita di dalam pelaksanaan ibadah harus betul-betul antara mulut dengan gerakan dengan hati harus sama-sama hadir dan ditambah dengan keikhlasan, kehusuan. Mudah-mudahan amal yang dilakukan bisa diterima Allah. Ditambah dengan bacaannya yang benar gitu. Nah, berarti ketika kita melaksanakan ibadah, hadirkan ada 3 hal yang perlu dihadirkan, yaitu yang pertama mahabbah atau cinta, yang kedua khauf atau takut, yang kedua khauf atau takut, yang ketiga roja atau berharap. Cinta yang benar itu adalah cinta karena Allah. Dan yang paling utama adalah cinta kepada Allah. Cinta karena Allah seperti kita mencintai anak, mencintai cucu, mencintai keluarga. Hanya karena Allah. Dari bekerja dari pagi, siang, sore, malam, lelah. Tapi insya Allah karena kita dasarnya karena Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan berbuah pahala. Cinta kepada Allah berarti cinta yang paling utama. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti Rasul. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kita mempolak kepada Rasul. Seperti tadi tata cara sholat. Kan tidak tahu. Di dalam penjelasan di Al-Quran disebutkan aqimus sholat. Dirikan sholat. Cara sholatnya kita harus melihat. Contoh Rasul. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kita harus melihat tata cara sholat Rasul seperti apa. Cara takbir, bacaan takbir, ruku, sujud, caranya, semuanya ada di contoh Rasul. Ketika itu dilakukan, maka kata Allah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu,
Dan juga wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kamu sekalian dan juga akan mengampuni dosa-dosamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian. Sedangkan kalau dilihat, kita banyak sekali dosa yang kita lakukan, baik yang disengaja ataupun yang tidak. Kadang-kadang kita lalai di dalam melaksanakan sholat, telat, itu kan sudah salah ya. Itu. Apabila kita sudah mencintai Allah, maka apapun yang Allah perintahkan, kita akan semangat melakukannya. Apapun yang Allah larang, kita jauhi semaksimal mungkin. Yang kedua, khauf, takut. Takut merupakan sesuatu yang harus ada pada diri kita, karena akan berhati-hati. Kita takut oleh adab dari Allah, berarti kita harus hati-hati. Kita menjauhi, tidak boleh dekat-dekat gitu. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah tidak dilaksanakan, jauh-jauh. Takut. Tapi juga tidak boleh berlebihan takutnya. Nantinya akan putus asa. Ketika mau ini takut, itu takut. Jadi tidak bisa melangkah. Jadi akhirnya putus asa. Yang ketiganya, roja, berharap. Dengan Ramadan ini, banyak harapan kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita nanti bisa berjumpa dengan Allah, gitu kan? Banyak sekali harapan kita. Tapi tentunya ketika kita banyak berharap, harus memotivasi diri untuk lebih banyak mengerjakan amal soleh. Jangan hanya berharap, tapi sambil lalai, itu seperti orang yang melamun. Akan sia-sia. Jadi kita antara yang tiga hal tadi, antara cinta atau mahabbah, yang keduanya khauf, dan roja itu harus seimbang. Dan yang paling penting antara khauf dan roja itu dua hal yang harus seimbang yang dilakukan. Tidak boleh terlalu takut, tidak boleh juga terlalu banyak berharap. Takut diimbangi dengan usaha-usaha yang maksimal supaya kita selamat. Dan tentunya untuk selamat tidak bisa langsung terjun, tapi harus punya ilmu. Ilmu harus dicari, berarti manfaatkan fasilitas yang Allah berikan, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Sam'a, absor, afidah. Supaya ilmu yang kita dapat bisa dimanfaatkan, bisa menyelamatkan diri, ibadah kita bisa menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan dengan berbagai upaya yang kita lakukan, amal ibadah kita mudah-mudahan bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus ada upaya maksimal dulu. Jangan berharap tapi sambil diam. Berharap sambil tidak berusaha. Itu sangat tidak memungkinkan untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, dan terima kasih atas perhatiannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.